warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Bupati. Kami sudah mendengarkan penjelasan mengenai comment center ini. Berbagai banyak yang disampaikan ke kita dan kita bukan main. Terkagum-kagum Pak Bupati. Mungkin kita bahas sedikit tentang UMKM Pak Bupati. Oke. Karena kita tahu bahwa masalah UMKM ini juga menjadi isu yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi kita. Kalau boleh tahu Pak Bupati, apa unggulan utama pertama dari UMKM Sumedang? Selain tahunya, barangkali yang sudah mendunia. Kalau boleh tahu Pak Bupati. Oke, terima kasih ya Mas Tiko, Ocha. Tentunya kalau masalah UMKM unggulan di Sumedang, kita tahu Sumedang dijuluki kota tahu, tapi tidak hanya tahu makanan, Betul. tapi jadi pusat ilmu pengetahuan. Jadi banyak tahunya. Dan juga banyak perguruan tinggi ternama ada di Jatinangor, ITB, Unpad, IPDN di Sumedang itu posisinya. Jadi Jatinangor itu Sumedang, sebuah kecamatan, dan di sana berdiri beberapa perguruan tinggi favorit, ada ITB, Unpad, IPDN, IKOPI dan sebagainya. Nah, unggulan lainnya di sana pun ada di Jatinangor itu pertama ada senapan Cipaci. Senapan Cipaci ini berkualitas, presisinya hampir sama dibuat dengan mesin, padahal dia handmade ya, pakai tangan. Itu salah satu unggulan kami. Yang kedua, di Sumedang pun ada kerajinan pembuatan patung kayu, itu di Cibusi, desa Cibusi Jatinangor. Ini produknya persis seperti yang di Bali, bahkan mengisi pasar Bali juga. Saya pernah mendatangi ke Cibusi itu, di bordnya tulisan pemesannya Iwayan dari Bali. Jadi yang produknya dari Cibusi. Baru dengar ini. Itu di Cibusi itu, dari kayu. Kemudian yang ketiga kita punya opak odet aja. Opak odet, renyah ini opak ya. Makanan ringan. Opak odet dari Conggiang ini sudah pasar kedenjiran, bahkan pernah ke Singapura dan Malaysia. Opak rangginang, wedang jahe makanannya, wedang jahe, sampo wedang rendah kalong. Kemudian ada juga yang menarik ini oyoh jengkol. Gitu. Ini mengangkat harkat martabat jengkol. Apa bentuknya Pak Bupati? Kayak kerupuk jengkol gitu. Tapi diproduksi, diolah sedemikian rupa dengan berbagai rasa, enak, kemasannya bagus, sudah pakai kesehatannya, expired date-nya, dan ini juara ketiga loh. Udah di BPOM ya. Udah BPOM. Ini juara 3 startup. Yang diadakan oleh Bli.com. Juara 3-nya ini. Oyo ini. Luar biasa ya. Juara 3 betul. Jadi bukan cuma hasil kerajinannya, tapi juga sekarang tuh kualitasnya udah modern. Terus pemasarannya, mungkin juga cara jual belinya sekarang udah lebih ditingkatkan lagi, caranya marketplace gitu. Berarti sekarang orang Sumedang udah pada paham banget ya bagaimana memasarkan, bukan cuma hanya di Sumedang, tapi bisa keluar Sumedang. Bahkan mungkin bisa, kadang-kadang kan kalau Indonesia tuh suka bikin pameran kalau di luar negeri. Saya dengar dari dulu memang ada yang pada pertama kali pandemi, mungkin waktu pas jadi bupati ada di sana juga. Ada yang dikirim ke sana banyak banget tuh makanan-makanan dari Sumedang dan laku. Ada juga kopi nih Teh. Kopi Gelis ini hasil dari kaki gunung di Banglayan. Ini Java Preanger. Bahkan kopi Gelis ini pameran di berbagai negara di Eropa. Terakhir di Johannesburg di Afrika dapat Veritas Gold ini. Kopi ini. Bahkan di Kementerian Pertanian itu katakanlah di semacam tempat lobbynya itu kopinya kopi gelis kita. Kopi gelis dari Sumedang, itu di kaki gunung Manglayang. Nah, lebih dari itu ada satu lagi yaitu ubi celembu. Itu ubi celembu ini sama dengan tahu Sumedang. Sampingannya ubi celembu. Nah, ubi celembu ini kalau di oven ini keluar madunya. Betul. Dan ini nggak ada di daerah lain karena hanya ada tanah yang cocok. Unsur haranya di desa Cilembu, Kecamatan Pemulihan, Sumedang. Ini sudah sekarang dilakukan smart farming di sana. Smart farming bersama dengan Unpad dan salah satu perbankan, BRI Microfinance seperti itu.
Dan saya ada cerita menarik TOC ya. Ini karena alumni UI ya. Saya ngundang Prof. Renal Kasali ke sini. Ke Sumedang. Pak Renal dia. Untuk peningkatan kapasitas ASN untuk merubah mindset ASN kami. Di awal saya menjabat, saya undang Prof. Renal. Saya ajak ke gedung negara, dikasih ubi Cilebut. Prof bilang ke saya, Pak Dodi, ini ubi ini yang dari Ciawi Puncak Bogor ya kan? Karena di Ciawi Bogor banyak digantung Ubi Cilebut. bukan ini asli Sumedang, hanya satu-satu jadi Sumedang dan sudah punya haki indeks geografisnya. Wow. Sudah ada indeks indikasi geografisnya, Ya, ya. ini hanya milik Sumedang. Oh, oke. Jadi yang di Bogor itu justru dikirim dari Sumedang. Dari Sumedang. Namanya Sumedang ubi aja. Cilebut. Betul. Ubi Cilebut padahal. Saking terkenalnya kan, saking terkenalnya jadi di mana-mana kan ubi mana ini ubi Cilebut Cilebut, kan, ya, gitu. betul. Kayak tahu mana nih tahu Sumedang kan, gitu. Lalu terkait dengan tadi Pak Bupati, kira-kira peranan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian itu sampai di mana badan usaha milik desa ini? Ya, tentunya sangat berperan karena dalam rangka menumbuhkan menciptakan pertumbuhan itu harus ada penggeraknya kan. Betul. Jadi BUMDes ini kan badan usaha milik desa yang bisa menggerakkan UMKM, akhirnya menciptakan pertumbuhan. Kalau ada pertumbuhan ekonomi bakal menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah, seperti apa peran BUMDes ini? Pertama, kita berangkat dari masalah UMKM dulu. Iya. UMKM biasa masalahnya kan akses modal, akses pemasaran, produksi, manajemennya dan sebagainya. Nah, BUMDes berperan pertama adalah pemberi modal. Ada beberapa UMKM sekitar 687 UMKM kami dibantu oleh BUMDes. Itu di 36 desa. 24 BUMDes ini membantu modal UMKM. Jadi ngasih modal. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas BUMDes itu. Jadi TOC ya di Sumedang ini BUMDes melatih misalnya bagaimana tata cara pengolahan supaya bagus gitu ya, higienis, enak. Kemudian tata cara pengemasannya, Pengemasan barangnya ya. pengemasan barangnya. Kemudian udah pengemasan barangnya bagus, dibantu membuat PIRT kesehatannya. Oh. Ada itu. Jadi bahwa barang ini sudah ada katakanlah sertifikasi sehat lah gitu. Ada expired date-nya supaya ada jaminan. Dan setelah itu baru kita latih juga pengolahan keuangan dan penguatan kelembagaannya. Wow. Itu. Jadi bukan cuman sekedar produknya, tapi manpowernya juga. Betul. Semuanya justru memang produk itu kalau bagusnya itu karena manpowernya betul, sehingga produk yang dihasilkan juga lebih berkualitas dan lebih bisa terjual dengan dan bisa bersaing sekarang ya. Setuju. Jadi jangan dilihat dari Sumedang mah masih kota kecil enggak. Nah buat yang di rumah juga boleh dilihat ya, ini tuh di sini kita lagi duduk pada namanya Comment Center Sumedang. Tadi saya juga kaget ya dari pas datang Pak Bupati langsung ngelihat nih kayak kita punya sesuatu ini bakalan jadi center terbaik di Jawa Barat. Pede banget. Di Indonesia kan? Di Indonesia bahkan. Bahkan Bahkan di Indonesia. Kenapa pede banget? Tadi saya pikir, Pak Bupati kok pede banget ya? Tapi setelah dilihat, emang canggih banget. Di belakang ini nih ada layar segede-gede gini nih, gede banget. Ternyata ini tuh layar supaya menyimpan banyak data. Mungkin di komputer-komputer di sini menyimpan banyak data dari mulai apapun lah yang warga, mungkin ya lokasi. Tadi juga dilihatin ini adalah tempat pariwisata. Bahkan kita bisa masuk ke warga-warga, ke rumah warga. Sampai detail ya. Sampai detail. Kalau Google Maps mungkin cuma lokasinya di mana. Kalau ini kita bisa buka pintu, kita bisa masuk ke dalam rumah. Itu nggak semua warga ya, karena pastinya ada privacy yang harus dilindungi. Tapi ini ada warga-warga. Tadi yang dilihatkan ada warga-warga yang memang perlu bantuan secara dari kesehatannya, karena tadi juga ada program menumpas stunting ya kan. Udah gitu mungkin juga untuk keluarga yang harus dibantu, karena mungkin juga ada juga mungkin program paparan COVID kan sekarang ya, warga yang warga yang terpapar COVID-19
Ini semuanya ada di sini. Lengkap. Dan manpowernya tuh orang Sumedang semua. Asli. Jadi bangga banget. Asli. ASN. Hebat banget. Gimana deh Pak Bupati, mungkin boleh dijelaskan sedikit ya. Iya. Ini satu kebanggaan loh buat kita. Betul. Bisa di ini aja di backgroundnya pakai Iya. stunting. Jadi Comment Center ini menyimpan big data ya, data-data tentang pemerintahan, tentang anggaran, tentang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ekonomi sebagainya. Jadi kami punya sebuah prinsip bahwa good data, good decision, sehingga kalau kita mengambil kebijakan berbasiskan data ini akan tepat, berhasil guna dan berdaya guna. Itu intinya. Jadi di sini kami punya beberapa feature ya untuk di Comment Center ini, seperti berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Negara ini harus hadir untuk menjadi instrumen dalam rangka pengentasan kemiskinan sehingga rakyat sejahtera. Itulah adanya pemerintah itu untuk sejahterakan rakyat. Caranya seperti apa? Kami berpikir bermulai dari desa. Betul. Kalau desanya Paling maju, kecil ya, Pak? betul, kecamatannya maju, kabupaten maju. Sekarang berangkat dari masalah di desa kebanyakan berkaitan dengan kemiskinan. Betul. Jadi kemiskinan itu kantong-kantongnya ada di desa. Nah, selama ini kita programnya nggak jelas ke siapa programnya. Sekarang kita cek dulu Badai by Ades, mana yang miskin, siapa namanya, rumahnya di mana. Kemudian selama ini dana digelontorkan dari pusat saja teh per desa rata 1 miliar. Di Sumedang ada 300 miliaran dana beredar di desa. Ini kan harus berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan rakyat. Masih ada, kita bangun sistem namanya sakit desa. Sakit desa. Sakit desa, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan desa. Dan sendiri kami tunjang dengan sakitnya. Nah, sakitnya silakan ditampilkan. Ada sakit desa ini yang stunting ya, yang sakit desa, yang sakit. Nah ini Iya, sakit desa. sakit desa. Jadi saya bisa di dashboard ini melihat Ada target kakak miskin, target kegiatan stunting, rata-rata IKM, rata-rata IDM. Jadi semuanya nggak ada data yang terlewat gitu. Jadi Pak Bupati bisa kontrol juga dari sini. Kan nggak mungkin, apalagi zaman sekarang lagi Betul. pandemi seperti ini ya. Saya rasa nggak mungkin harus datang terus dan lain sebagainya. Mungkin kita harus by data di sini supaya bisa kelihatan. SGD-nya juga di sini ya Pak. Iya, jadi saya ada. Jadi, nah ini dashboard SDGs-nya. Ada data semua, soal ekonominya, usia, dan sebagainya. Dan yang saya tadi kagumi adalah dari Pemda memberikan senjata sebetulnya. Senjatanya berupa uang, mungkin ya untuk yang supaya mereka bisa jadi modal lah, iya. Dan juga smartphone ternyata. Jadi laporannya jangan sedih teman-teman. Jadi di desa juga udah pada hebat-hebat main smartphone-nya, bukan cuma sosial media aja, tapi smartphone dijadikan media bagaimana melaporkan kepada Pemda. Nih seperti ini. Tuh sampai anak kambingnya lahir aja dilaporin, baru lahir katanya, untuk nggak dikasih nama ya. Terus tambah lagi satu ekor katanya. Tuh sudah bertambah 1 ekor. Tuh itu juga. Jadi semuanya tuh bisa kelihatan. Ini luar biasa idenya. Semoga yang lain-lain di kabupaten lain bisa mencontoh juga ya, jadi contoh. Sumedang Pride. Terakhir nih Pak Bupati. Ini IKUBE namanya, kelompok Iya, usaha namanya. bersama. Kelompok usaha Usaha bersama. bersama. Ya tadi nama-nama yang miskin tadi Betul. dibuatkan kelompoknya. Oh iya. Dikasih bantuan 20 juta ngurus domba. Nomor. Tapi harus amanah, makanya dengan IT ini dia melaporkan IKUBE, elektronik IKUBE, dikasih smartphone. Ini dia nih. Nah, Jadi tahu ya ini Perkembangannya. masuknya berapa, pengeluarannya berapa, peternakan apa yang itu di situ. Wah hebat Pak. alhamdulillah. Wah alhamdulillah. Oke, terakhir nih. Iya gimana Oke. gimana Pak Ibu? Kalau seandainya Teh Rosa kita daulat Iya, harus. menjadi sahabat desa SDGs, setuju nggak Pak?
dari Sumedang. Ya, sekali. Dari ya, gimana? Jadi Ini sebagai nodong atau apa? sebagai orang Sumedang, Sumedang ya, betul. Teh Ocha kebanggaan Sumedang, di Pak Sumedang yang kontribusinya tidak dilupakan lagi. Iya. Saya bersyukur bahagia kalau Teh Ocha jadi bagian jadi duta ya. SDGs Indonesia. Sahabat desa SDGs. Ini legacy kita, legacy Teh ya, Ocha, legacy kita di tempat ini nanti ketika desa maju semuanya, salah satunya kontribusi Teh Ocha orang Sumedang gitu kan. Bersama tahun-tahun berharap. Insya Allah. Jadi sebetulnya pasti semua warga harusnya menjadi menjadi duta untuk tempat tinggalnya ataupun tempat lahirnya gitu buat kita semua. Jadi itu dia tuh kalau misalnya dari dulu waktu pertama kali jadi penyanyi saya nggak pernah tinggal di mana di mana ya gitu nggak pernah. Di mana Sumedang. Dengan gagahnya Sumedang. Dan alhamdulillah banyak banget teman-teman saya juga yang dulu yang satu SMA gitu ya membaktikan diri juga pada nih jadi ikut juga program-program yang dilaksanakan sama Pemda ikut membantu UMKM gitu dan lain sebagainya. Aku kan kalau saya kalau lebaran pulang suka dengar cerita-cerita Ocha di situ lagi bikin ini koperasi apa gitu hebat teman-teman aku juga semangat gitu jadi insya Allah aku juga semangat buat bisa membantu semuanya ya mudah-mudahan. Insya Allah. Karena zaman sekarang apalagi kita sedang ada di situasi yang penuh tantangan seperti ini, yang paling dibutuhkan adalah kolaborasi. Betul. Jadi kolaborasi kalau Pak Bupati tadi udah memberikan contoh, ini adalah hasil kolaborasi ya. Betul. Kolaborasi dari semua pihak, bukan cuma yang ada di pemerintahan tapi juga dengan warga, diedukasi sedemikian baik, sedemikian rupa sehingga nyambung gitu, jangan sampai ada yang patah di tengah jalan kan. Kalau kolaborasi ini kita juga bisa berjalan, insya Allah situasi yang sulit mudah-mudahan bisa jadi lebih mudah ya. Gitu sih. Siap, insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah ini seluruh masyarakat disaksikan oleh seluruh masyarakat warga Indonesia bahwa Teh Ocha Rosa menjadi duta sahabat desa SDGs. Semoga buat teman-teman yang lain juga, teman-teman yang mungkin sudah berhasil gitu ya, mungkin pada pindah ke Jakarta ataupun daerah-daerah besar. Jangan lupakan juga tempat lahir kita, bagaimana kita bisa membuat hidup kita juga bisa berarti untuk orang lain. Ayo kita semangat memajukan tanah kelahiran. Baik, saya rasa Pati Goyas Sumedang ini Teh Ocha ya. Jadi saya ingin sekalian melaporkan ke Teh Ocha. Udah selaku duta ini ya. Udah selaku duta nih. Jadi tadi menyambung dari sampai Teh Ocha ya yang kolaborasi, inovasi. Sebenarnya sendiri dalam membangun ini punya sebuah pendekatan ya pola. Yang jelas kita punya fondasi dulu. Fondasi membangun Sumedang itu pertama agama. Dengan agama kan terarah. Betul. Yang kedua budaya. Budaya akan membumi, down to earth ya, membumi. Yang ketiga teknologi, betul. Teknologi akan mengakselerasi. Nah, itu fondasinya. Kemudian dalam menjalankan program-programnya kita melakukan pola kolaboratif. Bagaimana 5 pilar pentahelix ABCGM ini bisa bersatu padu membangun Kabupaten Sumedang, akademisi, bisnis, community, government, dan media. Itu bersama-sama bekerja sama, insya Allah tujuan pembangunan akan tercapai. Jadi itu yang kami lakukan, termasuk kami seringkali orang-orang yang berasal di Sumedang diajak seperti Teh Ocha ya, luar biasa ini rasa cinta ke Sumedangnya ini di mana-mana bangga dengan Sumedang. Dan sekarang lebih bangga lagi. Ini luar biasa ya Pak Doni dengan dengan kepemimpinannya beliau. Dari waktu awal juga beliau mencalonkan diri, saya udah harus Pak Doni ini mah tahu santri Pak Doni amanah insya Allah. Dan beliau juga yang paling penting adalah cinta sama masyarakat Sumedang, cinta sama daerah. Jadi Pak Doni ngajak, ternyata seiring jalannya kepemimpinan Pak Doni tentunya dibantu oleh orang-orang yang juga sangat kompeten yang dipilih oleh Pak Doni. Tuh. Itu Pak Sekda.
pindah pindah ke Sumedang. Tapi ini nyaman tinggal di Sumedang ya Pak? Di Jakarta itu indah, Indah. tapi di Sumedang lebih indah. Jadi kita berdua juga, saya dan Fatiko juga dari FISIP UI kebetulan. Jadi kemarin kemarin ceritanya Pak Doni, kita diminta sama Profesor Matani, katanya Paca mau nggak buat memajukan Sumedang. Oh siap Bang Bro, saya bilang gitu. Nanti ada Mas Tiko juga yang akan bantu gitu. Wah dengan senang hati gitu. Dan langsung teleponan sama Mas Tiko, saya bilang saya ketemu Pak Bupati aja ya, kita ketemu Pak Bupati dan waktunya. Insya Allah mudah-mudahan kalau setiap warga memiliki rasa cinta terhadap tanah kelahirannya, insya Allah itu menjadi, kalau menurut saya sih, cikal bakal gimana Indonesia ini juga bisa maju. Betul. Kebayangkan kalau dari seperti tadi kalau Dani bilang, dari desanya udah baik, desanya membaik, berarti kan udah sehat. Betul. Desa ini sehat semuanya, tentu kabupatennya juga menjadi lebih sehat, lebih maju. Betul. Lebih makmur ya, sejahtera insya Allah. Semoga kita semua dilindungi Allah. Amin. Sehat semua ya. Amin. Yang penting itu ya. Demikian Pak Bupati, Mbak Rosa, pertemuan kita secara santai dalam obrol-obrolan tentang perkembangan dan kemajuan dari Kabupaten Sumedang. Kita akhiri mengangkat masalah sahabat desa SDGs Mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.